Lu deh, lupa ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini. Mohon maaf terkesan mendadak ya. Jadi ini sebetulnya sudah sangat direncanakan, tapi karena Bapak Bu Eri sedang ada acara, jadi digantikan oleh saya. Acara kali ini kita akan membahas mengenai dua tema, yaitu pertama adalah artikel digital yang mendapatkan kita mendapatkan honor dari artikel itu, seperti misalnya kita ngirim ke situs Kumparan, situs Urban Jabar, situs Kompas atau situs Pikiran Rakyat. Ya, kita nulis di situ mendapatkan uang gitu ya dari menulis di situ gitu. Tapi tidak langsung, jadi harus klik per view. Jadi uangnya itu karena banyak yang ngeklik ya. Jadi bukan dari pihak kumparannya, tapi dari bagaimana tulisan kita banyak yang baca gitu. Nah, itu satu. Yang kedua bertema menulis di platform online secara gratis. Kalau yang ini gratis, jadi kita nggak dapat fee, yaitu untuk belajar, yaitu misalnya kayak Guru Siana, Gulisiana, Nara Cerita, dan Kompasiana seperti itu ya. Itu nanti saya yang membawakan. Yang gratis-gratisan saya lah, itu mah yang nggak dapat fee dari menulisnya, cuman buat latihan aja. Tapi dari situ bisa bisa kita bisa viral juga, bisa terkenal juga ya. Jadi nanti Kak Panji akan membawakan tema mengenai menulis artikel di platform yang mendapatkan fee gitu ya, apa ya bahasa ini. Kalau saya nanti temanya untuk platform yang gratisan gitu. Oke ya, oke baiklah. Gimana Kak Panji, siap? Oh iya, acara ini diselenggarakan oleh komunitas pengajar penulis Jawa Barat ya. Sebelumnya mari kita sama-sama membaca basmalah untuk membuka acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kak Panji siap? Siap, tapi sepertinya video saya tidak bisa dipakai, nggak apa-apa lah. Oh, Yang ini penting aja. materinya aja. Mati langsung. Oke, nggak apa-apa ya. Siap, Oke, oke, siap. ya siap. Baiklah, teman-teman, silakan menyimak materi pertama dari Kak Panji ya. Silakan. Oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Mohon maaf, barusan saya agak telat karena tadi pulang dari masjid langsung nyari makan bersama keluarga, jadi baru standby beberapa menit setelahnya ya. Oke, teman-teman, seperti yang sudah disampaikan sama Pak Prawiro, jadi hari ini kita akan sedikit mengobrol tentang bagaimana sih mendapatkan cuan gitu bahasanya ya, mendapatkan uang dari menulis di platform online, dalam hal ini menulis artikel begitu ya. Karena ternyata menulis bagi kaum milenial sekarang itu menjadi salah satu apa ya, menjadi salah satu Jalan hidup tujuan profesi ya. profesi. Kadang-kadang teman-teman milenial, teman-teman seumuran kelahiran tahun 90, 80 menyebutnya sebagai content writer begitu ya. Nah, teman-teman sekadar informasi saja, dari soal content writer di Indonesia itu berbeda dengan content writer di luar negeri. Kalau di Indonesia, kalau di luar negeri itu content writer bisa mendapatkan sampai 40 juta begitu ya, 40 juta rupiah per bulan dari menulis di platform digital itu. Nah, kalau di Indonesia mungkin belum mencapai ke sana, tapi kabarnya beberapa akhir-akhir ini setelah pandemi global justru ini content writer menjadi pilihan profesi yang digemari oleh teman-teman penulis, termasuk beberapa beberapa media besar sekarang membuat sebuah network tersendiri sehingga mereka ingin melebarkan sayap menjadi apa? Menjadi sebuah media yang menguasai pangsa pasar digital begitu ya.
Nah, jadi iklan itu sekarang beralih teman-teman dari televisi. Televisi masih peringkat pertama dengan asumsi sekitar 25% begitu porsi iklan di TV. Nah, sekarang yang merangsek jauh itu justru di digital. Sekarang berpindah ke platform digital. Iklan pindah hampir 20% iklan pindah sekarang ke versi digital ya. Baik itu di sosial media, di YouTube, dan tentunya porsi besar juga di media-media online. Media-media berita begitu ya, media-media berita online. Makanya sekarang banyak platform atau banyak media yang berlomba-lomba membuat aplikasi, membuat semacam gerakan begitu ya, bagaimana menguasai atau mengambil kesempatan ini. Pak Prawira boleh minta di-share, saya tidak bisa nge-share. Oh ya, gimana, silakan kirim ke mana ya? Kirim ke chat. Boleh di-co-host kan saya? Oh, udah. Oke, sip. Ya. Oke teman-teman, jadi pertama-tama saya ingin membagikan contoh dulu, contoh beberapa media yang sekarang sedang marak begitu ya di Indonesia. Ini salah satunya adalah Indonesiana. Indonesiana ini sebenarnya ini masih programnya Media Indonesia begitu. Nah, Media Indonesia ingin merebut pasar networknya melalui Indonesiana. Nah, penulis-penulisnya adalah penulis-penulis netizen begitu ya. Jadi bahasa di jurnalistiknya adalah citizen journalism begitu ya. Nah, begini penampakan websitenya seperti ini teman-teman. Sebentar ya, agak lemot. Dalam Kalau yang ini apa ya? cuan nggak nih? Cuan Nah nggak nih? ini seperti ini udah kelihatan Udah. ya. Ini dalam soft launchingnya Hmm. Indonesiana ini membuka lomba cerpen Oh. skala nasional yang hadiahnya juga cukup lumayan besar. Nah, untuk menarik para penulis begitu untuk menulis di Indonesiana. Dan ternyata ini cukup menggebrak begitu ya. Dengan pertama kali muncul sudah ada ratusan penulis yang tergabung kepada Indonesiana, ratusan penulis konten begitu ya. Ini beberapa fiturnya seperti terkini, terpopuler, pilihan editor, dan lain sebagainya. Nah, untuk menjadi bagian dari Indonesiana, kita hanya cukup membuat akun, begitulah. Selanjutnya ada juga yang mungkin teman-teman tahu ya, yang sekarang juga lagi booming di Indonesia, yaitu Kumparan, begitu ya. Nah, Kumparan juga sama, hanya kalau Kumparan ini menjadi sebuah ya intinya yang pertama kali membuat gebrakan netizen juga jurnalisme ini saya kira Kumparan begitulah ya. Nah, ini salah satunya sama seperti yang lain, Kumparan juga melibatkan penulis amatir atau penulis profesional untuk bergabung di platform ini, menulis kemudian mendapatkan uang ketika tulisan itu dibaca orang. Nah, ini contohnya salah satunya Kumparan. Dan ternyata kita patut berbahagia dan patut berbangga, ternyata KPPJB juga mengambil langkah cerdas dan langkah cepat dengan fenomena ini, membuat sebuah platform juga namanya Gulisiana ya. Ya, Saya tulisnya. kira nanti akan dijelaskan sama Pak Prawiro. Dan entah bagaimana nanti, apakah juga nanti kita akan mendapatkan cuan dari Gulisiana Belum. atau tidak. Karena ini kan hubungannya dengan tadi ya, menjaring iklan begitu ya. Oh iya. Karena nanti apakah nanti pembacanya akan melihat iklan atau tidak, dan disitulah kita akan dana sharing di situ. Pihak Kumparan memberikan sebagian dari iklan itu kepada kita. Nah, itu dia teman-teman fenomena yang sedang terjadi. Intinya kita harus mengetahui dulu bentuknya seperti apa. Jadi ternyata yang harus kita buka mata adalah saat ini media konvensional sudah mulai ditinggalkan. Berbagai media besar seperti Kompas, kemudian Pikiran Rakyat, bahkan Media Indonesia begitu ya. Tempo itu sudah meninggalkan media konvensional, yaitu yang berupa kertas, dan mereka sudah mulai merambah ke dunia digital dan mendapatkan
penghasilan dari sana, yaitu melalui PPC gitu ya, pay per click begitu. Dan untuk menguasai pangsa pasar itu mereka membuat network begitu. Jadi seperti Pikiran Rakyat itu membuat namanya PMRN, Pikiran Rakyat Media Network, di mana di dalamnya ada Promedia dan lain sebagainya. Ada ratusan kantor berita online yang dibawa Pikiran Rakyat. Begitu dengan Kompas dan sebagainya. Nah, itu yang pertama sebagai pengenalan teman-teman, mudah-mudahan bisa ditangkap karena saya tidak bisa membagikan PowerPoint karena ini kan sifatnya praktis bukan teoretis ya begitu. Nah, yang kedua setelah mengenal platformnya, jadi platformnya banyak sekali ya teman-teman, mau silakan cari di Google saja platform yang menyediakan tempat untuk kita menulis dan dibayar begitu. Banyak sekali, termasuk mudah-mudahan Bulisiana ke depannya. Nah, yang kedua, teman-teman, setelah mengetahui platformnya, yang harus kita lakukan adalah mengenali posisi kita atau tugas kita. Jadi ada dua, teman-teman, saya tuliskan saja ya. Yang pertama, apakah kita sebagai kontributor atau kita sebagai content writer-nya. Jadi ada dua, sekali lagi teman-teman, kita sebagai kontributor atau sebagai content writer. Kalau sebagai kontributor sama seperti wartawan begitu teman-teman. Jadi kita hanya mengirimkan saja artikel melalui email. Kemudian nanti tulisan kita akan dikurasi sama editor atau redaktur dan bisa jadi diterima atau tidak begitu. Nah, ini berarti posisinya teman-teman adalah sebagai kontributor. Nah, yang kedua adalah content writer. Kalau content writer ini dengan perjanjian kerja begitu ya. Nah, kalau content writer, kita akan diberikan sebuah akses atau akun untuk masuk ke sistem tersebut, sistem media tersebut. Nah, jadi tulisan kita dikurasinya setelah kita menulis di platform tersebut. Nah, hanya saja untuk content writer, jadi content writer itu langsung menulis di platformnya ya. Nah, jadi ketika jadi content writer, tentunya mungkin kita harus melalui beberapa tahapan ya, teman-teman. Yang pertama tentunya melamar melalui portofolio atau mengikuti pelatihan dari media tersebut. Nah, kalau di content writer ini, kita tentunya harus minimal menguasai teknik-teknik atau teori tentang blogging, menulis di blog. Kenapa? Ini saya contohkan teman-teman. Ini contohnya kita menulis di kumparan ya teman-teman. Nah, jadi bentuknya seperti ini teman-teman. Di sini judulnya, jadi tidak lagi menulis di Word begitu, dan langsung mengirimkan ke redaksi, tapi menulis langsung di sini, menulis cerita. Dan kita juga harus tahu teman-teman, di sebelah kanan ini ada semacam fungsi-fungsi fitur. Apakah tulisan kita nantinya akan dibaca oleh Google, masuk ke dalam SEO? SEO itu adalah semacam algoritma di mana tulisan kita nanti masuk terpampang di halaman pertama pencarian Google. Jadi kita harus menguasai teknik ini kalau kita sudah jadi content writer, teman-teman. Berbeda dengan yang tadi. Berbeda jika kita posisinya hanya sebagai kontributor. Kalau kontributor berarti yang melakukan itu adalah editor, teman-teman. Jadi kita hanya menulis saja dan mengirimkannya. Terserah apakah tulisan kita itu akan diterima atau tidak. Tapi kalau content writer tentunya teman-teman harus menguasai teknik-teknik tadi, yaitu yang pertama teknik SEO begitu ya. SEO itu adalah algoritma Google, kemudian teknik copywriting, dan tentunya teknik menulis di blog begitu teman-teman ya. Nah, yang ingin saya bagikan hari ini adalah yang nomor 2 ini, teman-teman. Jadi kalau yang pertama saya kira ini sudah paham ya Pak Prau. Kalau sebagai kontributor biasa kan kita sering biasa melakukan itu ya. Misalnya kalau ngirim tulisan cerpen ke media kan hanya berarti sebagai kontributor saja begitu. Kalau kita diterima berarti tulisan kita dibayar, langsung dapat duit. Misalnya kalau kita ngirim cerpen ke PR dapat sekitar 2,5 gitu, 250.000. Atau nulis puisi sekitar 75 sampai 150.000. Jadi begitu saja. Habis itu lepas begitu. Nah, kalau content writer kita akan bertanggung jawab dengan tulisan kita.
Dimulai dari kontennya sampai dengan teknik-teknik bagaimana tulisan kita disukai oleh algoritma Google itu. Nah, itu dia yang ingin saya bagikan hari ini. Bagaimana? Dilanjut saja, Pak Prau? Lanjut aja. Apa Atau mau diskusi dulu? sampai sini ada yang mau ditanyakan? Boleh, Sampai sini boleh. Ini saja. mah langsung aja, langsung diskusi aja. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan raise hand atau langsung boleh. Nanti di unmute. Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan langsung, jadi kita sambil jalan ya. Terlalu cepat? Oh, terlalu cepat ya. Oh, karena ini rush hour. Baik. Kalau begitu saya lanjut ya, Ya, lanjut aja, teman-teman. lanjut, lanjut. Oke, lanjut. Saya akan coba bagikan pengalaman saya mengenai content writer tadi. Bagaimana kalau tulisan kita agar pertama disukai pembaca, yang kedua mendapatkan banyak pembaca, sehingga tentu saja hasil akhirnya secara tidak langsung akan menambah pundi-pundi rekening kita, begitu. Nah, jadi mari kita mulai saja. Jadi teman-teman, yang pertama adalah tentang SEO ya. Jadi SEO itu teman-teman pasti sering teman-teman menemukan berita-berita di koran seperti ini, misalnya viral, wah begitu ya, obat ampuh Omikron misalnya, nomor 5 bisa ditemukan di dapur. Nah, kok berita-berita zaman sekarang online itu begitu? Kenapa ya? Nah, justru ternyata teman-teman ini adalah salah satu teknik mendapatkan dapatkan SEO terbaik di mesin pencarian Google. Kenapa? Karena di sini orang sudah ini karena apa ya? Karena sudah karakter orang di zaman sekarang yang ingin serba instan, jadi di judulnya mereka sudah mendapatkan informasi. Tapi sebenarnya ada sesuatu yang lain di balik itu, begitu. Ini kata-kata ini kan kalau di dalam dunia jurnalistik disebut dengan hal-hal yang bombastis, begitu ya. Viral. Nah, ini kata viral ini kan membuat orang jadi penasaran, begitu. Padahal kata kunci dari ini adalah ini, Omikron, begitu ya. Obat Omikron. Nah, begitu saja. Nah, selanjutnya kenapa selalu ada angka di dalam judul di berita-berita sekarang? Ini juga salah satu teknik dari SEO, di mana dalam SEO itu angka menjadi bagian dari intinya untuk menembus matriks algoritma itu kita memasukkan angka di situ biasanya. Nah, dari sini agar tulisan kita di media yang kita kirimkan itu dibaca orang, nah kita harus menguasai pembuatan judul tersebut. Kenapa? Karena ternyata teman-teman seorang content writer itu akan berhadapan dengan jutaan atau ribuan, mungkin ribuan sampai jutaan orang yang melakukan hal yang sama. Misalnya hari ini yang sedang viral adalah misalnya Chef Elkan Bagot, begitu ya, salah satu pemain timnas Indonesia yang tidak boleh bermain di Piala AFF. Ini yang sedang viral. Nah, yang bikin berita itu hari ini itu bisa ribuan orang sampai ratusan ribu orang yang bikin berita itu. Kalau kita menggunakan judul yang biasa saja, yang tidak istilahnya tidak tricky gitu, tidak licik, maka tulisan kita mungkin hanya akan terpampang di pencarian Google halaman 118 misalnya. Jauh banget kan? Dan para pembaca orang Indonesia yang penasaran dengan itu tentunya tidak akan pernah menyentuh tulisan kita seperti itu. Itulah kenapa kita harus menguasai teknik SEO itu. Itu yang pertama alasannya, teman-teman. Tegang, SEO. Yang kedua, SEO ya. SEO ya. Jadi nanti untuk lebih lanjutnya teman-teman bisa nyarilah di YouTube bagaimana sih membuat judul yang bisa langsung terdeteksi oleh SEO, karena ini kan hanya dasar saja. Nah, yang kedua alasannya adalah di dalam dunia digital ini kita
kadang-kadang tidak melihat benar salah. Nah, ini yang harus kita ketahui. Kita tidak a priori di dunia digital, tidak hitam putih begitu ya. Kadang-kadang ada warna abu-abu di sana. Makanya tingkat literasi Indonesia mohon ditingkatkan. Ini tanggung jawab Pak Prawiro nih. Tolong ditingkatkan lah. Jadi jangan sampai kita terjebak dengan judul saja. Karena tadi judul itu kan sebenarnya untuk teknik-teknik tersendiri. Saya misalkan begini, kasus besar yang kemarin menghinggapi sebuah sekolah sekolah keagamaan di Bandung, itu sebenarnya terjadi di bulan Mei. Itu sudah terjadi di bulan Mei begitu ya. Hanya berita itu viral di November Desember ini. Nah, media yang diangkat sama media tentunya yang hebohnya. Siapa orangnya begitu ya, who-nya, kemudian di mana where-nya, dan apa yang terjadi, misalnya kasus menghamilinya. Tapi tidak diceritakan apakah kasus itu sudah diproses atau tidak kan? Nah, pembaca kadang-kadang karena tidak hanya membaca judulnya sehingga terjebaklah. Padahal sebenarnya ini adalah teknik media saja. Media juga tahu itu tuh sebenarnya sudah diproses, bahkan sekarang sudah sidang ke-6 ya, dan sudah tersangkanya sudah menjalani hukuman begitu. Itu sudah sidang ke-6 berarti kan sudah diproses sejak jauh-jauh hari, sudah di bulan Mei begitu. Bahkan korban-korbannya sudah mendapatkan pembimbingan dari dinas sosial dan lain sebagainya. Nah, yang ramai di netizen itu kan apahnya itu. Nah, itulah bagaimana kita sebagai content writer meramu itu. Membuat penonton atau pembaca penasaran. Sebenarnya, tapi tanggung jawab kita tentunya tetap harus dikedepankan bahwa sebetulnya berita itu sudah lama begitu dan nanti diceritakan di akhir-akhir tulisan kita. Hanya yang apa, di mana dan kapannya saja yang diangkat. Apa, di mana dan siapanya saja. Itu SEO. Yang kedua, teman-teman, mengenai copywriting. Nah, ini juga cukup cukup menjadi sebuah fenomena di dunia content writer, teman-teman, Pak Prawiro juga, di mana ternyata sebetulnya karena perusahaan media ini saling ingin melebarkan sayap dan membuat perusahaannya paling besar begitu. Mereka membuat network di mana-mana. Pikiran Rakyat mempunyai ratusan media online kecil yang di bawah PR. Kompas begitu. Begitupun dengan media Indonesia dan lain sebagainya. Nah, tuntutan ini tentunya membuat content writer harus berlomba-lomba paling cepat mengetahui sebuah isu atau kejadian. Bagaimana kalau kita ketinggalan isu atau kejadian? Nah, inilah yang disebut dengan copywriting. Di dalam dunia digital akan menjadi sebuah keniscayaan masalah peniruan gitu ya. Makanya saya juga masih belum bisa menggali nih masalah plagiarisme di dunia digital itu bagaimana. Karena ternyata di dunia digital kan yang dikedepankan adalah kecepatan begitu ya. Ketika seseorang content writer A, misalnya content writer A mendapatkan sebuah berita pada jam 10.15 begitu. Nah, content writer B yang belum tahu tetapi mengetahui dari berita si A pada pukul 10.16, dia harus bisa menulis itu. Bagaimana caranya? Ya, dia melakukan copywriting. Dia ambil sumbernya dari sini, kemudian dia tambahkan sudut pandang versi dia dan teknik-teknik yang dia kuasai, sehingga dia menjadikan berita yang baru pada pukul 10.20 misalnya. Padahal sumbernya sama. Padahal sumbernya di A. Gitu. Seolah-olah si B ini terjun ke lapangan mengetahui kejadian itu. Saya contohkan. Misalnya, si A berada di tengah-tengah demonstrasi pada pukul 10 dan dia menuliskan berita 10.15. Sedangkan si B, dia jauh dari pusat demonstrasi. Tapi karena dia membaca tulisan si A, dia akhirnya meng-copywriting itu dan menuliskannya pada 10.20. Seolah-olah si B berada di sana. Itulah yang disebut dengan copywriting. Makanya, bagaimana kita bisa membuat copywriting yang bagus? Tentunya kita harus menguasai teknik
pelajaran SMP, yaitu teks deskripsi, teks eksposisi, teks narasi, dan teks argumentasi. Itu harus dikuasai. Bagaimana mengubah tulisan orang menjadi milik kita dengan tanpa harus menyalahi aturan plagiarisme. Itu disebut copywriting. Itu yang pertama. Yang kedua, teknik copywriting kenapa harus dilakukan? Karena ternyata seorang content writer itu diberikan beban tugas satu harinya itu minimal untuk yang amatir saja 7 artikel. Kalau wartawan umum kan, wartawan media cetak dulu itu satu hari 2 artikel ya, 2 berita. Tapi kalau content writer yang medianya media online itu harus 7 artikel setiap hari. Itu untuk amatir, apalagi kalau yang sudah profesional bisa jadi 20. Maka tidak mengherankan teman-teman di luar negeri seorang content writer itu gajinya sampai ratusan juta sebulan ya. Karena memang tulisannya dia sehari bisa sampai 20, 100, bahkan 100 artikel begitu ya. Nah, tentunya itu luar biasa. Kalau sudah menguasai teknik copywriting, satu artikel bisa jadi belasan artikel karena melihat sudut pandang. Contoh, misalnya Pak Prawiro, ada lihat isunya adalah Pak Prawiro kepergok selingkuh. Nah, ini ya. Layangan putus. Itu isunya. Ini bisa jadi beberapa judul. Pertama misalnya, bagaimana perasaan sang istri. Padahal faktanya hanya dari sini. Yang kedua misalnya, bagaimana menarik suami orang. Begitu. Bisa. Ini dari selingkuhannya sudut pandangnya misalnya. Yang ketiga dari orangnya yang ini, bagaimana mendapatkan kekasih lebih dari satu. Ini kan ini dari sudut pandang yang berbeda-beda. Ini bisa jadi tulisan. Satu tulisan ini bisa jadi 3 tulisan. Dan lain sebagainya. Ini hanya contoh saja, maaf ya, ini tidak bermaksud yang lain. Itu adalah copywriting. Jadi sekali lagi dalam menjadi seorang content writer itu kita harus menguasai teknik-teknik tadi. Yang pertama, kita harus menguasai SEO. Yang kedua, teknik copywriting. Yang ketiga, kita harus mengetahui tentunya literasi digitalnya begitu ya. Bagaimana memparafrasekan tulisan orang sehingga menjadi milik kita dengan sudut pandang kita. Dan yang terakhir pesan saya, agar tulisan kita disukai, banyak-banyaklah membaca dan menulis begitu. Dan karena saya yakin sebanyak apapun tulisan kita, kalau tulisan kita tidak berkualitas, orang lain mana mungkin mau membaca tulisan kita. Itu saja sih Pak Prawiro, saya kira dasar-dasar penulisan artikel di media platform daring yang bisa saya bagikan hari ini. Mohon maaf saya tidak menyiapkan salindia, hanya langsung praktik. Baik. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Prawira untuk tanya jawab. Baik, terima kasih Kak Panji sudah meluangkan waktunya ya, lagi makan siang keganggu nih, aduh. Ya teman-teman, bagi yang ingin nanti mengikuti kelas penulisan artikel secara WhatsApp ya, jadi melalui WhatsApp silakan hubungi Bu Erni secara WA ya, nanti bisa cek di chat ada nomor Bu Erni, silakan untuk pendaftar dimasukkan ke grup WA ya, bagi yang ingin mengikuti kelas intensif penulisan artikel ini. Selanjutnya barangkali ada yang ingin tanya jawab, dipersilakan teman-teman, waktu dan tempat. Ada yang ingin bertanya silakan. Ayo, apakah ada yang berminat ini? Coba ngacung-ngacung, mungkin pengen tahu berapa sih dapat gajinya, atau bukan gajinya, fee-nya ya, barangkali ingin tahu. Kang Saiful juga ini sebetulnya suka nulis juga nih di yang udah platform yang sudah sering ini ya, ada fee-nya ya Pak Saiful ya. Ayo teman, ada yang bertanya?
silakan Bapak Ibu, Kakak. Oke. Silakan di unmute atau di chat. Jika Teman-teman, saya ingin ya, coba membagikan salah satu tulisan saya yang dia tayang hari ini. Ini mungkin bagi sebagian teman di sini ini receh sekali ya. Tapi justru di balik kerecehan itu justru menjadi iya iya. penghasilan yang tidak Kadang terduga iya iya gitu teman-teman ya. sebetulnya intinya tuh orang tuh lagi stres, ya justru nyari yang receh. Yang receh itu malah Ya. viral gitu, biasanya gitu. Nah, Untuk ini para saya eh, ini gen- contohnya bocoran layangan putus episode 5. Nah, ini saya bikin ini. Awalnya ini kenapa saya menjadi konsen terhadap layangan putus padahal saya bukan penggemar sinetron awalnya. Kenapa? Tapi karena gaya. ternyata ini sekadar informasi ya. Orang-orang sekarang itu sekarang sudah meninggalkan televisi tradisional teman-teman ya, dan mereka itu nonton dari handphonenya ya, dan mereka ikut platform berbayar seperti Netflix dan Mm-mm. teman-teman. Nah, Layangan Putus ini salah satu sinetron yang sekarang sedang viral, digemari oleh banyak mak-mak di luar sana yang setiap minggunya itu selalu ditunggu-tunggu. Nah, coba bayangkan teman-teman, Pak Prawiro sangat ingin tahu kelanjutan film ini. Saya maunya Spiderman. Nah, sangat ingin tahu kan dan tidak sabar menunggu film ini tayang pada Sabtu besok, tapi kita sudah nulis duluan bocorannya. Bayangkan itu menjadi sesuatu yang menakjubkan begitu ya. Orang-orang jadi berburu tulisan kita. Nah, ini salah satu contohnya betapa ternyata tulisan yang receh ini menjadi tulisan yang paling banyak dibaca oleh mak-mak di luar sana. Ya. Kalau mau baca silakan. Baik, Ini. silakan Pak. Tadi Pak lupa namanya ini. Pak Sutioso ingin bertanya, silakan Pak. Pak Sutioso. Sutioso. Silakan Pak. Langsung aja Pak. Pak Sutioso, apakah ingin bertanya? Pak Sutioso atau ingin ikut grup? Kalau ikut grup silakan klik di chat grup, sudah ada di chat ini ada linknya untuk grup yang lebih intensif ya. Kemudian ada contoh juga, contoh artikel yang sudah tayang. Baik, jika tidak ada yang bertanya, mungkin saya yang bertanya ya. Kak Panji kan ini sebagai, kita anggap aja tech talk show ya. Nah, Kak Panji yang mau ngilang nih. Pak, siap-siap gimana gimana Pak? Iya iya, nggak apa-apa sih. Ini Pak Sutioso jadi nanya nggak nih? Oh ya, Kak Panji itu cara mendaftarnya dan itunya gimana ya? Apakah langsung aja buat akun gitu atau gimana biasanya? Umumnya. Baik, jadi tergantung yang tadi tuh kita Oh, menjadi kontributor ada atau jadi content writer ya, Pak Prawiro. hmm, Kalau kita sebagai kontributor biasanya kita akan melamar begitu ya seperti hmm. pekerjaan biasa dan itu akan melalui proses seleksi juga. Mohon maaf kebalikan.
Kalau sebagai kontributor kita hanya mengirim begitu saja, melihat email di sebuah media lalu mengirimkan ke redaksinya. Seperti itu saja biasa. Kayak kita mengirim cerpen, ngirim puisi dan lainnya. Nah, kalau menjadi content writer sebaliknya kita harus melamar dulu seperti kita melamar pekerjaan seperti biasa. Nah, melamarnya ada dua jalur tentunya ya, sama seperti melamar pekerjaan sebagai fresh graduate begitu, sebagai yang amatir atau yang profesional begitu. Kalau yang fresh graduate biasanya atau yang sebagai yang amatir biasanya melalui tahapan dan seleksi, kemudian ikut pelatihan selama beberapa lama. Biasanya sih pelatihannya sekitar 1 sampai 3 bulan lah. Nah, beda dengan yang profesional. Kalau profesional misalnya melihat riwayat kita, riwayat CV kita, nanti akan diberikan semacam kayak OJL gitulah, on job learning begitu ya kalau bahasa ininya. Kemudian kalau kita sudah menulis sesuai dengan yang diinginkan oleh redaktur, maka kita dianggapnya sudah diterima begitu. Dan bisa lanjut kepada terus menulis dan diberikan istilahnya diberikan lapak lah di media itu untuk menulis apa. Suaranya tidak muncul Pak Prawiro? Bentar, Kak Panji, gimana dengan selain artikel ini di luar tema ya? Selain artikel berita kan ada juga tuh platform-platform seperti Wattpad yang mendapatkan cuan dari situ gitu. Itu eh, seperti gimana itu caranya? Maksudnya apakah kita seperti Wattpad daftar login daftar kemudian nulis kemudian gimana? Seperti apa itu kalau yang misalnya novel yang nyambung-nyambung itu? Oke, terima kasih pertanyaan. Sebenarnya konsepnya hampir sama, Pak Prawiro, yaitu kita berarti sebagai content writer di situ ya. Hanya ini kita harus pandai-pandai memilih medianya juga atau platformnya. Kalau novel misalnya nih, yang sekarang lagi viral itu adalah dua ya. Yang pertama adalah Vizo, ini Vizo yang sekarang viral itu. Yang kedua adalah KBMF. Oh, yang Nah, kenapa Vizo sekarang lagi viral? Karena Vizo itu sistemnya dia punya penilaian berbeda terhadap penulis. Jadi dia menyeleksi dulu penulis, kemudian penulis ini diberikan target begitulah untuk menulis sesuai dengan yang dia tulis. Namun ada batas minimumnya adalah 100 bab. Bayangkan 100 bab. Ya, itu akan mendapatkan uang sekitar 25 juta lah sebulan begitu. Sebulan. Itu Vizo sekarang makanya sekarang lagi tren sekali. Yang kedua KBM ya, KBMF itu karena KBM ini mungkin karena dasarnya dari sebuah komunitas menulis novel yang cukup terkenal, sehingga sekarang ketika mengeluarkan aplikasi sekarang semakin bagus lagi, semakin terkenal. Apalagi sekarang salah satu filmnya itu Layangan Putus ya. Layangan Putus itu dari KBM. Ya. Sekarang diangkat film begitu ya. Nah, sedangkan yang lain, jadi itu masing-masing berbeda. Vizo tadi diseleksi dulu, kalau KBM tidak diseleksi. Kita nulis aja begitu, dan biarkan nasib mempertemukan kita dengan pembaca begitu. KBM begitu. Nah, beda lagi dengan Kuiku misalnya. Kalau Kuiku kan Kuiku mah seperti apa ya? Ajang pencarian bakat lah kalau Kuiku. Jadi kalau Kuiku itu tidak sebenarnya pembacanya minim, sedikit. Tapi Kuiku ini punya kesempatan tulisan kita kalau benar-benar bagus itu difilmkan oleh pihak Falcon gitu ya. Nah, karena yang punya Kuiku itu adalah Falcon, salah satu PH ternama di Indonesia lah. Ini yang sudah naik di Kuiku, yang sudah ditayangkan itu adalah Balada Sepasang Kekasih Gila, karyanya Han Gagas, itu jadi salah satu film yang cukup diminati di salah satu media streaming berbayar ya. Netflix ya apa ya? Ada juga Istri Kedua Gus, itu karya seorang penulis juga.
Nah, itu sebenarnya dari segi pembaca dua-duanya tidak terlalu ini, tapi ternyata mungkin karena disukai oleh pihak PH dan sehingga diangkat jadi apa? Film gitu ya. Nah, kalau yang lain-lain yang gratisan seperti Wattpad begitu, itu mungkin untuk gaya-gayaan saja, tapi untuk memulai karir di sana, Iya. Wattpad bisa jadi bagus karena kita bisa melihat sejauh mana karya kita diterima sama pembaca. Karena Wattpad itu pembacanya garis keras. Heeh. Sekalinya karya kita disukai di Wattpad, kita pindah ke platform lain juga diikuti begitu. Oh iya iya. Cuman ini Mas, Kang, Mas Kang. Gimana kita menghindari platform-platform yang tanda kutip pornografi atau ya kayak gitu-gitu deh. Itu gimana tuh? Oke. Jadi ya kita harus lihat dulu ya track record dari media atau platformnya sendiri. Jadi sebenarnya aplikasi itu belasan atau sampai puluhan ya. Nah, yang harus kita ketahui, cobalah kita memilih aplikasi yang benar-benar karya anak bangsa. Wiku, Vizo, KBM itu karya Indonesia. Cabaca itu karya Indonesia. Tapi ada beberapa yang diimpor dari Cina seperti Innovel begitu ya, Novel pun Novel dan lain nih, sebagainya. Nah, kalau yang diimpor kan mereka mungkin karena orientasinya lebih ke materi ya. iya. Jadi lebih ke mengarahkan lebih ke materi dan pasar bagaimanapun pasar esek-esek itu disukai. Jadi ya pasti untuk tulisan porno aksi, pornografi ada di situ. Dan kita tidak bisa memfilter itu karena sekarang kan itu karena apa aplikasi impor ya. Masa pihak kami mungkin hanya tinggal kita bikin petisi saja mungkin ke Kemeninfo agar bisa menyaring aplikasi dari luar supaya tidak masuk ke pasar kita, pasar aplikasi. Baik teman-teman, barangkali ada yang bertanya, ayo mumpung ini bisa lewat chat atau bisa langsung. Bisa raise hand silakan. Oke. Baik kalau tidak, Teman-teman di sini yang ya yang sudah berpengalaman juga di platform, Kak Prawiro ada bisa Pak sharing. Saiful Amri nih. Pak Saiful tuh rajin yang Iya, dulu konsumen itu, kemudian di situs apa lagi ya banyak beliau nulis yang sudah situsnya sudah ini ada Belum, belum Pak Prau, masih belajar. ya yang Pak yang udah ada ini ya Pak, yang udah kayak kalau konsumen itu waktu itu dapat ini Pak ya, hadiah Pak ya. Ada di konsumen ada. Nah Tapi iya, sekarang lagi ikut di Good Novel. good novel. Cuma di Good Novel itu sebagian tentang ini sih ya, kisah romantis. Agak-agak sulit dikit. Kan senangnya horor kalau saya. Iya 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 iya. Ya, ya. Nah itu banyak kesempatan di Good Novel. Ya, gitu aja. Nah itu Pak Saiful ya sudah cerita pengalaman pribadinya menulis di Good Novel. Good Novel itu juga merupakan suatu platform ya seperti Quickku juga. Mungkin Kak Panji kalau nggak ada lagi saya lanjutkan materi saya ya. silakan silakan Pak. Oke oke. Baik, kalau ada apa-apa boleh Ya, kita diskusi di lain kesempatan. kita lanjutkan di grup WA mungkin ya. Terima kasih Kak Panji. Oke teman-teman, waktu berjalan terus, eh, akan lanjutkan dengan pembicara kedua yaitu saya sendiri ya. Saya sebenarnya tidak belum belum profesional lah dalam kepenulisan platform. Jadi saya hanya coba-coba. Seperti saya meneliti nih ini gimana sih cara bikin akunnya, cara apanya. Baik KBMF, Guru Siana, Gulistiana saya coba. Terus saya buat PowerPoint-nya gitu. Jadi
barangkali teman-teman yang masih pemula seperti saya pemula, gimana sih cara kita mendaftarkannya, mungkin akan saya share berikut ini ya. Oh, bentar, saya belum buka, saya buka dulu. Sebentar, saya buka dulu. Baik, untuk teman-teman dipersilakan siapkan handphonenya. Mohon maaf nih, untuk supaya langsung praktek, kita praktek aja langsung membuat membuat akun di platform KBMF. KBM itu singkatan Komunitas Bisa Menulis yang dibuat oleh Bunda Asma Nadia yang penulis terkenal. Jadi dia membuat KBMF. Di KBMF ini ada uangnya sendiri. Jadi dia ada mata uang sendiri untuk membeli dan untuk membaca novel harus pakai uang itu, namanya koin. Jadi seperti GoPay atau GoPay atau Oppo ya. Jadi ada koinnya. Jadi kita harus beli koin untuk membuka, atau kita mendapatkan koin kalau kita nulis. Kalau kita banyak yang baca, koin kita nambah gitu. Jadi sistemnya itu menggunakan koin tersendiri ya, koin KBM. Nah, ini Bapak Ibu. Terlihat kan ya? Apakah terlihat? Bapak Ibu terlihat ya? Terlihat Bapak. Terima kasih responnya. Nah, ini Bapak Ibu cara membuat akun platform KBM Android ya. Bapak Ibu siapkan dulu HP-nya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu di HP Bapak Ibu pilih ikon Google Play Store ya. Play Store pasti tahu ya Bapak Ibu ya. Udah Bapak Ibu pilih Play Store. Nah, setelah Bapak Ibu pilih Play Store, Bapak Ibu pilih di kolom Play Store itu ketik KBM app ya, di kolom search-nya di Play Store itu ya. Bapak Ibu dipilih, diketik search, diketik KBM app. Nah, setelah itu Bapak Ibu install. Ada logo seperti ini, logo pena hijau ya, itu ada tulisan KBM app. Bapak Ibu klik install ya. Nanti setelah diinstal, ada proses install, lumayan lama install. Setelah install, nanti Bapak Ibu klik buka ya, klik buka. Nah, setelah diklik buka, maka muncullah tampilan seperti ini. Bapak Ibu silakan isi form akun profil ini, akun profilnya ya. Bapak Ibu tulis nama, fotonya diganti ya, foto ini diganti, ganti foto Ibu sendiri, nomor telepon, tanggal lahir, domisili, bio, sebagainya. Setelah mengisi akun profil, Bapak Ibu di home yang ada di akun ini, Bapak Ibu pilih home ya. Setelah login, Bapak Ibu pilih home. Setelah membuat akun tadi, pilih home. Nah, di home ini muncullah akun kita ya. Di home ini beranda kita akan muncul. Nah, Bapak Ibu silakan pilih cerita baru untuk menulis. Klik ikon atau logo tulisan cerita baru. Nah, Bapak Ibu klik ya, cerita baru. Klik, setelah diklik maka akan muncul seperti ini ya. Muncul logo KBM-nya diganti oleh cover kita. Kemudian judulnya diketik. Muncul menu buat cerita, ada. Bapak Ibu ganti foto cover bukunya, kemudian pilih fotonya, isi judulnya, ketik kategorinya apa, misalnya judulnya Aku Yang Kembali misalnya. Kategorinya apa, misalnya kategori romance atau kategori kategori misteri misalnya.
kemudian diketik juga sinopsisnya, kemudian isi tagnya, misalnya tagnya apa, cinta, drama apa, kemudian klik simpan ya, pilih simpan. Setelah ini diisi semua, judul, kategori, sinopsis, ceritanya, pilih simpan, klik simpan. Lanjut, setelah disimpan maka akan kita isi naskah ya. Jadi simpan ini maksudnya nyimpan judul, bukan nyimpan naskah. Kan belum ada naskahnya ya. Ya judulnya aja. Kita pilih simpan maka muncullah naskah. Nah, Bapak Ibu silakan tulis judul bab pertama apa, misalnya judulnya Aku Datang. Nah, terus tulis di sini. Misalnya ini judulnya Jangan Pisahkan Kami. Nah, judulnya bab pertama ini. Kita tulis Anto dan Tono bersahabat erat saking kentalnya. Nah, kita ketik tuh sampai selesai, pilih terbitkan. Diklik terbitkan. Nah, setelah diterbitkan maka akan muncul di beranda depan KBM. Jadi nanti di aplikasi KBM itu muncul beranda kita, di cerita terbaru akan muncul. Kalau banyak yang baca nanti munculnya di karya hari terpopuler gitu ya. Gitu. Maaf Bapak, layarnya nggak berubah Pak. Ya apa? Maaf nggak berubah tampilan PPT-nya. Iya betul Pak. Oh, ini apa ini sekarang tadi? Masih dari awal. Oh, belum. Belum Pak, mohon maaf. Oh, berarti saya pakai ini aja ya. Nggak usah di share apa? Nggak usah di play berarti. Ini satu udah Bu ya ini ya. Itu masih slide lagi Pak. Yang ini udah belum Bu? Belum Pak, dari tadi masih awalan. Oh ya udah. Dari Udah belum pembukaan. sekarang? Ya ini klik icon Google Nah, Play Store. Oke, saya ulangi. Yang pertama klik Google Play Store. Udah ya? Masih buka ya Pak ya? Iya, langsung buka. Buka ya. Kemudian yang kedua, setelah Ini di nomor- Play Store, kita search KBMF di kolom search ya. Nah. Sudah ya? Setelah kita search muncullah logo KBMF seperti ini, pena hijau. Kita pilih install. Ya. Setelah diinstal maka akan bisa dibuka, maka klik buka ya. Setelah bisa dibuka maka muncul form untuk pendaftaran. Nah, ini kita isi nama kita, foto dan lain-lain yang ada di situ ya, misalnya kayak nomor telepon, tanggal lahir, sebagainya. Setelah itu setelah kita tadi mengisi form akun, maka akan muncul home. Jadi masuk ke beranda. Nah, di beranda ini kita pilih home ya. Kita pilih icon profile sebelahnya home yang gambar buku ya. Ada gambar buku kecil di situ pinggir ya. Nah, setelah kita pilih icon profile atau gambar buku itu, muncul seperti ini ya, profile kita. Di profile kita itu kita pilih logo atau ikon cerita baru. Nah, di cerita baru ini kita ketik ya isi cerita kita, tapi sebelumnya kita buat judulnya dulu. Nah, di judulnya ini kita tadi kan cerita baru ya, klik cerita baru maka muncullah ikon kolom seperti ini. Kita ganti covernya, judulnya, kategorinya, sinopsisnya, lalu pilih simpan. Setelah disimpan, lanjut kita tulis ceritanya. Nah, kita tulis judulnya apa, misalnya di sini tulis Jangan Pisahkan Kami. Nah, di sini ceritanya Anton dan Tono bersahabat. Nah, kita pilih terbitkan. Nah, setelah diterbitkan maka akan muncul di di beranda awal cerita terbaru. Nanti kalau kita banyak yang baca akan muncul di karya terpopuler. Nah, jangan lupa kita share di mana-mana ya, klik logo ini untuk di-share ke WA, Facebook, Instagram, Telegram, kita share semuanya supaya banyak yang baca. Gitu. Ya. Nah,
supaya kita baca, supaya kita juga banyak teman, kita juga baca-baca punya orang. Misalnya ini kita baca punya novel judulnya Suami Impian, nah kita baca, kemudian kita kasih subscribe, komentar bintang 5 supaya dia ntar balas subscribe, like, komentar bintang 5 juga. Itu kalau kita banyak yang baca, nanti setelah kita menulis 8 bab kita akan terkunci sehingga orang akan membeli koin untuk membuka bab-bab selanjutnya gitu. Jadi kalau di KBMF pakainya koin. Untuk bab-bab 1 sampai 7 itu masih gratis. Tapi ketika udah lewat dari 7, maka orang yang ingin membaca tulisan kita akan membeli koin gitu. Jadi menggunakan koin. Kalau kita nulis nggak pakai koin, kita bebas aja tulis, gratis ya. Gitu. Tapi kalau kita mau baca juga pakai koin sama. Cuman kalau kita pengen biar tulisan kita banyak yang baca, kita nulisnya lebih dari 7 bab. Oke, demikian ini mengenai KBMF. Kira-kira ada yang tanyakan nggak nih, Bapak Ibu? Ya, saya lihat chat. Saya mau print untuk pajak, Bu. Oh, tadi Bentar nggak ya, kebaca sama ya? kita webinarnya. Oke. Untuk KBMF ini kalau sudah ikut grupnya itu ada grup Facebooknya, ada grup WA-nya, ada grup Telegramnya. Lalu mengadakan coaching. Jadi dia banyak Belajar menulis literasi. untuk supaya Bapak Ibu itu tambah pengetahuan, tambah ilmu. Jadi sering mengundang banyak penulis ya. Kemudian ada sistem ranking. Jadi kalau sudah banyak yang membacanya banyak, dia akan mendapatkan banyak fasilitas ya. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Mungkin barangkali ada yang bertanya, silakan boleh juga bertanya materi yang pertama tadi yang oleh Kak Panji ya. Jadi boleh tanya ini. Itu baru KBM-nya. Selanjutnya barangkali Bapak Ibu berminat juga membuat, ini barangkali berminat ya, saya kurang tahu nih, membuat akun Gulisiana ya. Kalau Gulisiana itu gampang, yaitu hanya ini saja, Bapak Ibu tinggal mengklik ya, Bapak Ibu tinggal mengklik aja, kelihatan ya, Gulisiana.id ya. Ini punya KPPJB. Jadi Gulisiana ini yang membuat adalah KPPJB. Nah ini, jadi perbedaannya Gulisiana dengan yang lain itu, kita punya 3 bahasa ya. Ada bahasa sastra daerah, bisa mengisi bahasa Sunda, bahasa Cirebon, Jawa, atau bahasa Betawi. Itu perbedaannya. Kemudian di sini Bapak Ibu boleh menulis cerpen, dongeng, esai, novel, pantun, pentigra, podcast, puisi, resensi, bisa semua ya. Liputan juga bisa, Bapak Ibu menulis liputan gitu ya. Atau Bapak Ibu yang suka ngaji bisa ngaji di sini ya. Ini kalau yang ngaji baru Pak Imam ya. Gitu. Nah, ini sudah ada liputan dari Pak Taufik mengenai acara kita tadi malam ya. Oke. Ini banyak iklannya nih. Cara mendaftarnya yaitu klik login ya, login di sini. Kalau Bapak Ibu punya Google bisa langsung. Jadi tanpa daftar lagi, bisa pakai akun Google langsung ya. Simple. Jadi pilih login.
kemudian Bapak Ibu daftar ya. Ntar baik sebentar saya ganti ininya deh. Oke. Yang bertanya kah? Oh ya, ada yang bertanya ya. Oke oke. Ini saya bacakan dulu pertanyaan dari Bu dari SMP 1 Atap Cibarusah. Bertanya Cibitung, Bu ini ya. Apa jenis tulisan apa saja yang bisa dibuat? Apakah oh ya. Tulisannya itu apa saja bisa karena kita harus memilih kategorinya. Misalnya kita pilih puisi bisa, kita pilih cerpen bisa, kita pilih novel bisa, tapi kebanyakan novel kebanyakannya. Kita terus kalau yang non ilmiah, yang non fiksi bisa ada bisa, cuman nggak ada yang berita. Jadi karena ini kalau ABMF itu buku, KBMF itu buku bukan berita gitu. Biayanya nggak ada biayanya ya. Ketentuannya bebas, nggak ada ketentuan, langsung diketik aja di situ ya. Jadi nggak ada ketentuan untuk font segala macam, nggak ada biayanya. Kita buat aja tulisan sebanyak-banyaknya, kalau banyak yang baca malah kita dapat uang gitu ya. Dan setelah lewat dari 7 bab dapat uang. Di sana ada koin yang bisa tuker-tuker. Sebentar, saya lanjutkan tadi mengenai membuat akun di KBM di Gulisiana ya. Oke, saya screen dulu. Nah, tadi saya lupa untuk lupa nih. Nah, tadi pilih login ya. Pilih login, klik login, maka ada pilihan silakan masuk. Bapak Ibu pilih aja langsung nih, masuk dengan Google. Nggak usah daftar dulu lama. Bapak Ibu pilih masuk dengan Google. Kemudian setelah itu muncul mau pakai akun mana Google-nya. Misalnya saya pilih akun ini ya, Prawis Dirjo. Maka akan masuk langsung otomatis gitu. Itulah simpelnya Gulisiana, nggak ada pendaftaran, jadi langsung pakai akun Google bisa. Nah, ini masuk ke Gulisiana. Nah, kita ingin tulis artikel. Nah, tulisnya di sini seperti yang tadi Pak Panji jelaskan. Judulnya apa, tulis naskahnya apa, tulis banyak, kemudian kita pilih save gitu ya. Bisa masukin gambar, bisa masukin tag, bisa masukin, terus pilih ya, publikasi ya gitu ya. Begitu untuk mengirim tulisan di Gulisiana. Gulisiana seperti Kompasiana, cuma di sini sih bisa nulis apa ya, bisa nulis tadi tulisan Sunda, tulisan Jawa gitu ya, tulisan Betawi gitu. Jadi itu uniknya. Oke, seperti itu untuk Gulisiana. Ada yang tanyakan? Baik materi saya atau materi dari Pak Panji. Ada lagi satu lagi saya mau share juga mungkin. Bagi yang suka menulis dongeng, khusus dongeng saja dan legenda, itu khusus anak-anak dan guru juga bisa. Oke, saya baca lagi nih. Ada pertanyaan ya. Oke. Nanti kalau saya masih kurang paham, oh iya, jangan japri ya, nanyanya di grup Bapak Ibu, tolong pertanyaan bimbingan di WA, di grup WA. Jadi bukan japri ke WA saya, tapi ke grup aja supaya yang lain juga bisa sharing, bisa tahu gitu jawabannya ya, cara-caranya. Baik, bila jika tidak ada yang bertanya lagi, tadi saya lupa ya. Bagi yang ingin menulis khusus tadi dongeng dan legenda,
dan itu dikurasi dulu oleh panitianya, oleh editornya dari UPI. Bapak Ibu bisa mendaftar di naracerita.com. Baik, saya coba buka ya. naracerita.com. Nah, ini naracerita.com. Nah, Bapak Ibu, ini kelihatan nggak? Nah, kalau naracerita.com ini Kelihatan, khusus Pak. Ada. untuk dongeng dan legenda, dongeng dan cerita rakyat. Ini tidak ada iklannya, jadi Bapak Ibu rapih lah gitu ya, nggak ribet. Kemudian misalnya Bapak Ibu guru, pilih guru ya. Kalau Bapak Ibu mengajak murid-muridnya, pilih siswa gitu. Nah, di sini akan muncul nama-nama dongeng yang sudah lolos seleksi. Jadi ada seleksinya Bapak Ibu ya, di seleksi ini. Ini yang muncul itu mendapatkan bintang 5 misalnya. Nah, kita lihat misalnya cara menulisnya ya. Nah, ini tulisan saya nih. Pertama kita tulis draft dulu. Setelah tulis di draft akan direview dulu. Setelah kita kirim akan direview sama tim dari Naracerita. Nah, setelah direview akan dikembalikan jika ada yang salah. Jika bagus, kita perbaiki dulu. Jika jelek ya, nah sambil menunggu maka akan diproses dulu. Setelah itu kita kirim lagi. Nah, kalau bagus, perbaikannya bagus, akan lolos review. Seperti ini, misalnya saya lolos review nih. Nah, kalau setelah lolos review maka akan terbit ya. Nah, setelah lolos review ini kita bisa lihat hasilnya. Oh, ini yang sudah lolos review. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Naracerita itu bisa berbagai bahasa. Bukan hanya, kalau tadi kan bahasanya hanya Sunda, Indonesia, Inggris. Sunda, Jawa dan Betawi kalau yang Gulisiana. Kalau di sini bisa bahasa Minang, bahasa Makassar, bahasa Biak, bahasa Banjar, bahasa Aceh, bahasa Inggris, Sunda, Jawa, Batak, Madura. Yang belum ada berarti di sini tim editornya belum ada. Gitu loh. Dari sananya dia belum bisa. Kemudian bisa disimpan dalam bentuk suara. Jadi Bapak Ibu setelah nulis dongeng panjang-panjang di sini bisa disimpan berbentuk suara ya. Kemudian bisa kolaborasi juga lebih dari satu orang untuk mengajak teman lain nulis dongeng tersebut lebih dari satu orang. Nah, di sini pilih dongeng atau cerita rakyat ya. Tambahkan labelnya misalnya dongeng kisah kancil gitu ya. Demikian ini untuk, nah kemudian gambar sampulnya bisa memilih, disediakan, ada gambar maling kundang, ada gambar macam-macam ya. Atau kita pilih gambar kita sendiri juga bisa. Ya. Ini naracerita.com. Baik, itu dari saya. Sebentar ya. Kak Panji mungkin menambahkan, Kak Panji. Ini saya membantu ini, Kak. Tadi ada yang bertanya tentang KBM. Halo? Silakan Kang, silakan Kang. Silakan.
Ini kan ada teman kita Mbak Sri nanya tentang KBM. Ya, ya, ya. Saya pernah membaca gitu ya, apa jawaban ofisialnya katanya belum belum bisa kalau untuk menulis di PC. Jadi untuk sementara mungkin yang bisa menulis di PC aplikasi yang lain dulu. Kalau KBM masih menulis di lewat ponsel sepertinya begitu ya Pak. Ya, ya, KBM itu emang pakai Android, ya nggak bisa pakai laptop, nggak bisa. Jadi harus nulis di di Android ya, nulisnya di HP, di HP. Ya, makanya tadi saya kasih langkah-langkah cara membuat akun gitu tadi itu. Walaupun sekarang udah berubah ya. Untuk absen, sebentar, silakan klik di chat ya. Saya lagi buat absen ini. Banyak yang minta absen. Baik, ini pertanyaan dari Bu Aryani. Bu Aryani tadi menanyakan gambar ya. Oke, 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 oke. Iya, di KBM masih menggunakan HP. Oke. Kalau dongeng itu di PC bisa www.naracerita.com ya, itu dongeng. Dongeng. Kemudian tadi untuk pertanyaan yang kedua tadi apa ya? Oh iya. Gambarnya boleh bebas memilih tanpa oke. Untuk dongeng gambarnya ada disediakan, bebas memilih, ya nggak ada ya, karena disediakan ya. Kalau dikurasi semuanya ya, dongeng dan cerita juga dikurasi ya. Dikurasi, semuanya dikurasi oleh panitia. Kemudian apalagi nih? Saya bisa download passwordnya salah. Oh ya, bikin baru lagi aja passwordnya, atau daftar lagi, diulangi daftar lagi. Daftar lagi ya. Untuk aplikasi KBM passwordnya diulangi aja. Ya, bikin baru aja, daftar lagi, jadi daftar baru, nggak harus yang akun yang lama. Pakai nama tambahan aja, misalnya Panji Milenial gitu. Oke, Kompas mana nih? Kompas Siana apa Kompas aja? Kalau Kompas Siana gratis ya, tulis aja di www.kompasiana.com ya. Kalau Kompas ya Bapak Ibu harus nulis dulu, kirim ke email Kompas, nanti Bapak Ibu akan dibales apakah dimuat atau tidak. Seperti itu kalau Kompas biasa ya. Kalau Kompasiana mah klik aja www.com, nanti Kompasiana tinggal daftar, login, isi naskah, selesai ya. Kalau Kompasiana diedit juga, dikurasi, tapi nggak ketat, cuman misalnya kalau ada kurang gitu. Baik Bapak Ibu, jangan lupa ikut grupnya ya. Ikut grupnya. Ini link absennya. Link absennya sementara jangan baca judulnya, isi aja dulu, ntar akan masuk ke email yang sama ya. Untuk ABM Bapak Ibu ikut grupnya, nanti akan dilanjutkan di grup WA ya, supaya intensif. Kalau ini kalau di sini tadi kan udah dijelaskan mengenai cara membuat akunnya. Karena dia bentuknya di HP, saya nggak bisa ngejelasin ini. Coba matikan dulu virtual backgroundnya ya. Oke, gimana ya caranya? Oke, saya matikan virtual background. Jadi untuk KBM app, contoh misalnya ya, nah ini mana sih kameranya? Oh, nggak kelihatan. Nah ini KBM app ya. Nah ini seperti ini tampilannya.
Dia banyak iklan. Nah itu yang ini tuh yang udah tayang-tayang gitu ya. Kemudian di situ ada beli koin, ada kata-kata beli koin di sini. Beli koin untuk pembaca. Nah kita pilih menu profile di sini. Profile sebelah beranda ada profile. Profile, nah ini profile. Nah saya udah menuliskan 3 buku di sini, nama saya Prawiro. 3 buku, nah 3 buku itu. Kalau mau menulis pilih cerita baru nih. Ini cerita baru seperti yang saya bilang tadi ya. Oke. Gimana Bapak Ibu, sudah cukup? Apa nih, ada pertanyaan lagi dari Pak Bu Ekawati. Jika sudah kirim di Gulisiana, bisa tidak kirim lain ke Kompasiana? Saya lihat sih bisa. Bu Casmini suka kirim tuh ke Gulisiana ada, Gulisiana ada. Gak apa-apa sih kalau yang gratisan gitu mah. Kayaknya. Kenyataannya begitu, yang di lapangan saya lihat ada yang mengirim ke Kompasiana juga, nggak Kompasiana saya nggak tahu, Gulisiana ada gitu ya, bisa nggak apa-apa, karena kalau ini punya kita sendiri, bukan yang berbayar ya, bukan kita mendapat fee, jadi kita nggak dapat fee dari Gulisiana atau Kompasiana, jadi bisa. Oke. Ada yang lain? Bapak Ibu juga ingin mendapatkan cuan juga dari blog, bikin blog sendiri ke www.blogger.com atau wordpress.com. Daftar AdSense ke Google. Itu beda lagi, bukan ke kayak Kumparan atau Urban Jabar atau PR, itu beda lagi. Oke. Jika sudah sama-sama baik, jika sudah cukup, mungkin akan ditutup saja. Gimana Pak Panji, ada tambahan nggak? Closing statement mungkin, Pak Panji. Baik Kak, Ya. Statement ya. saya pikir untuk menjadi content writer kita bisa mulai menulis di Gulisiana sih. Gulisiana menjadi tempat yang cukup tepat untuk memulai karir sebagai penulis artikel digital. Ya, terima kasih. Ayo menulis di Gulisiana. Itu saja sih. Ya, saya tulis di chat ya. Ayo menulis di gulisiana.id. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah mungkin kita akhiri perjumpaan kita. Mungkin kita lanjutkan dalam bentuk WhatsApp grup ya. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dan Ibu. Siang-siang bolong, mendadak tiba-tiba ikutan Zoom gitu ya. Sangat mendadak sekali. Mohon maaf waktunya terganggu. Terima kasih sudah bergabung, sudah meluangkan waktu. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga kita bisa menambah wawasan kita dan kita memberikan motivasi semangat untuk menulis lebih giat lagi. Menulis untuk peradaban. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mau dipoto nggak? Kalau mau dipoto dibuka, tapi kalau enggak nggak apa-apa, kita tutup aja. Saya kameranya error Pak. Oh iya. Foto mau, ya udah silakan. Bapak Ibu, saya remove dulu spotnya nih. Bapak Ibu silakan buka kameranya. Saya mau ini. Ya. Kan cuma satu halaman nih, gampang. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih. 1 2 3 cheese. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Oke. Coba saya save dulu nih, bisa enggak?
Terima kasih. Sampai ketemu di WA. Oke, ada udah bisa. Oke, saya kirim di ini deh, di chat ya. Biar langsung ini ya. Saya kirim di chat ya, mumpung belum pada keluar. Nggak apa-apa, nggak ikut foto nggak apa-apa, Bu. Oh, nggak bisa ya, nggak bisa ngirim apa-apa di chat. Oke, ntar aja di grup di WA aja ya, kirim fotonya ya. Ternyata nggak bisa kirim file di ini. Oke, Bapak Ibu, hatur nuhun sadayana sudah mau bergabung. Daftar hadir nggak bisa dibuka, masa sih? Coba saya klik ya. Bisa, nggak apa-apa judulnya itu. Saya belum ganti judulnya. Oke. Bapak Ibu, daftar hadir bisa, tapi judulnya mengenai itu ya masih belum diganti. Cara hadir apa ini saya ganti deh. Cara hadir silakan Bapak Ibu klik lagi linknya ini. Link absen. Yang belum absen barangkali di chat ada linknya. Baik, demikian terima kasih atas waktu dan kesempatan Bapak Ibu untuk hadir. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampurasun. Terin di jalan Terin ya. Ayo. Bu Arum. Assalamualaikum ya semuanya. Dadah. Waalaikumsalam. Nuhun Kang Panji nuhun.